Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 April 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan menyelesaikan insyaallah tafsir surat Al-Ghasyiyah. Malam ini kita akan mengkaji ayat yang terakhir. Ayat nomor berapa? 26. Apa bunyinya? Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan menghisab mereka. Kenapa? Menghisab. Apa menghisab? Membuat perhitungan. Akan kami hitung amalan mereka yang baik maupun yang buruk untuk mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ayat yang ke-26 ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat nomor 25. Apa bunyinya ayat 25? Inna ilaina iyabahum. Sungguh mereka semua akan kembali kepada kami. Manusia semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Muncul pertanyaan, untuk apa mereka dikembalikan? Jawabannya ayat ini, ayat yang terakhir. Mereka dikembalikan dalam rangka untuk dihisab. Pakai B. Bukan pakai P. Hisab sama hisab beda.
Jadi mereka akan diapakan? Akan dihisab. Alias akan dilakukan perhitungan amalan. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Baik orang Islam maupun orang kafir. Baik yang imannya tulus maupun yang bulus. Bulus niku napa? Orang-orang munafik yang imannya cuma pura-pura. Cuma pencitraan. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman beda antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, proses hisabnya beda. Sekurang-kurangnya proses hisab itu bisa dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, hisabnya orang-orang mukmin yang taat. Sinten? Hisabnya orang-orang mukmin yang taat. Yang kedua, hisabnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan muslim yang fasik. Muslim yang fasik. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa. Dibagi menjadi berapa prosesnya? Dua, ada dua jenis. Yang pertama hisabnya orang-orang beriman yang taat. Kemudian yang kedua buat siapa? Hisabnya orang kafir, orang munafik, dan muslim yang fasik. Yang pertama, proses hisabnya orang yang beriman yang taat. Seperti apa proses mereka? Proses hisabnya mereka ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang amalannya. Ditanya tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan atau belum. Ditanya tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Apakah nikmat-nikmat itu digunakan di jalan yang benar atau tidak? Dan dia sukses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena dia sudah mempersiapkan betul matang-matang untuk menghadapi proses hisab ini ketika dia masih di dunia. Sapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia akan memetik buah apa yang dia tanam. Tapi orang ini juga punya dosa. Mungkin enggak mukmin berbuat dosa? Sangat mungkin. Karena mukmin juga manusia. Maka dosa-dosanya ini sama Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan sama dia. Ini kamu pernah melakukan dosa ini, betul? Iya. Kamu melakukan dosa ini? Iya. Melakukan ini? Iya. Lalu dosa-dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni semuanya. Setelah diampuni, maka kemudian dia diberi kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya. Lalu dia kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan bahagia. Allah rekam proses hisab yang pertama ini di dalam surat Al-Insyiqaq. Surat apa? Al-Insyiqaq ayat 7
sampai 9. Ayat pinten? 7 sampai 9. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang bakalan menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kanan dia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan mengalami proses hisab yang mudah. Proses hisab yang mudah kayak tadi. Ditanya, jawab, bisa, kemudian diperlihatkan, ini dosa-dosamu benar. Geh. Kemudian diampuni semuanya. Ini proses hisab yang mudah. Kemudian setelah dia mengalami proses hisab, dia dapat kitab dengan tangan kanannya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka kemudian setelah itu dia kembali menemui keluarganya di surga dalam keadaan bahagia. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makna proses hisab yang gampang itu seperti apa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, mal hisabul yasir?" Wahai Nabi, wahai Rasul, proses hisab yang gampang itu seperti apa? Maka Nabi SAW menjawab, "Ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu." Adalah orang yang diperlihatkan kepada dia dosa-dosanya. Kamu pernah melakukan anu? Ya. Thumma yatajawazu lahu anha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan tersebut. Allahu Akbar. Dan proses ini, pengampunan ini bukan di depan khalayak ramai. Di hari kiamat bukan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha yudnil mu'min fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuhu." Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan mukmin, akan mendekatkan orang yang beriman kepadanya, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ngelihat. Fayaqulu ata'rifu dzamba kadza. Kemudian Allah bertanya kepada mukmin tadi, apakah kamu tahu dosa anu? Bukankah engkau pernah melakukan dosa anu? Maka mukmin tadi pun mengatakan, "Na'am ay Rabbi." Iya wahai Rabbi, saya ngaku pernah melakukan dosa anu. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Ketika dia sudah mengakui dosa-dosa tersebut, dia pikir, wah sudah nih tamat saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Ketika di dunia dahulu, aku tutupi dosa-dosamu tersebut. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Adapun hari ini, maka aku ampuni dosa-dosamu tadi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ya. Ini adalah proses hisabnya siapa? Mukmin yang taat. Yang kedua, proses hisabnya siapa? Orang kafir, orang munafik, orang muslim yang fasik. Kafir, munafik, insya Allah ada paham. Muslim fasik. Fasik siapa Ustaz? Fasik ya ahli maksiat. Apa ana Ustaz muslim ahli maksiat? Wonten. Wis gegeper. Muslim sing korupsian apa ora? Nah, gue mbok. Ya.
Muslim yang melakukan zina ada atau tidak? Ada. Sing tuku togel? Apa sih anak togel nang Purbalingga? Oh. Ya. Ada nggak muslim yang membunuh orang lain? Ada. Ini namanya muslim fasik. Proses hisabnya 3 jenis manusia ini. Kafir, munafik, sama muslim fasik. Lama prosesnya. Dan sulit. Kenapa lama dan sulit? Karena mereka akan dicecar secara detil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh dosa-dosanya satu akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosa yang dia sembunyikan maupun dosa-dosa yang dia lakukan secara terang-terangan. Saksi-saksi pun didatangkan. Apalagi orang-orang munafik yang punya penampilan ganda. Nengarep ketone sip nang mburi naudzubillahi min dzalik. Orang munafik itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kamu amalkan dulu ketika di dunia? Seperti apa track recordmu ketika di dunia dahulu? Maka munafik tadi mengatakan, Ya Rabbi amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairin mastata'. Kamu ngapain aja dulu ketika di dunia? Wahai Rabbi, aku beriman kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu, rasul-rasulmu. Aku juga sholat, aku juga puasa, aku juga sedekah. Terus dia sebutkan amal-amal yang kelihatannya baik. Kemudian dikatakan ha huna idzan. Ayo coba sini. Maju sini. Lalu Allah berfirman, Al-ana nab'atsu syahidana 'alaik. Itu yang kamu ucapkan tadi? Iya wahai Rabbi. Sekarang sini kami akan panggil saksi-saksi kami. Untuk memastikan apakah yang kamu ucapkan tadi benar atau tidak. Maka orang tersebut mikir, yatafakkaru fi nafsi man dzalladzi yashhadu alayya. Dia berpikir, siapa ya saksinya ya? Perasaan golek ngumpet wis jan Masya Allah. Perasaan pencitraannya sudah luar biasa. Kok ya ada saksinya saja. Saat itu juga yukhtamu ala fihi. Mulutnya dikunci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan jawabnya pakai apa? Mulut. Aku sholat, aku puasa, aku iman, aku sedekah, aku. Semuanya itu pakai mulut. Lalu tiba-tiba mulutnya dikunci, nggak bisa ngomong. Wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kakinya, kepada dagingnya, kepada tulangnya, intiqi, ngomong kalian semuanya, bicaralah. Allahu Akbar. Yang suruh bicara apa? Anggota tubuh dia suruh ngomong. Fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu bi'amalih. Maka anggota tubuh ini semuanya berbicara. Aslinya orang ini seperti apa? Allahu Akbar. Tamat sudah riwayatnya.
Tidak ada lagi yang bisa nutupi perilakunya nanti di alam akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah proses hisab jenis keberapa? Jenis yang kedua. Milih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Apa bis cocok kira-kira? Ya cita-cita disit. Iya ora apa-apa. Cita-cita kan harus ada apanya? Harus ada usahanya. Apa kira-kira usahanya sudah cocok untuk mendapatkan proses yang pertama atau belum? Jamaah yang kami hormati. Ada yang pertama, ada yang kedua. Ternyata ada jenis manusia yang bahkan tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi dihisab tapi prosesnya gampang. Yang kedua dihisab prosesnya susah. Ternyata ada manusia gak mengalami proses hisab. Allahu Akbar. Ini berarti levelnya lebih tinggi lagi. Priwe, arep milih sing ndi? Ganti maning. Ini yang jenis ini malah nggak mengalami proses hisab. Ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau ketika malaikat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau diajak untuk melihat umat manusia yang sedang berkumpul, hadhihi ummatuka wa yadkhulul jannata min haula'i 70,000 bighairi hisab. Wahai Muhammad, kamu lihat itu umatmu. Itu umatmu. Dan di antara umatmu ini ada 70.000 orang yang tidak akan mengalami proses hisab. Berapa? 70.000 orang. Didik teman Ustaz. Siapa 70.000 orang tersebut? Kita lihat kriterianya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa 70.000 orang tersebut adalah humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang tersebut adalah satu, gak pernah minta diruqyah sama orang lain. Gak pernah minta diruqyah sama orang lain. Maksudnya kepada Ustaz, jenengan ada gangguan, gak pernah jenengan itu ngeluh sama orang lain, tolong dong aku diruqyah. Gak pernah. Tapi dia ruqyah dirinya sendiri. Ustaz, apa minta tolong diruqyah sama orang lain haram? Gak haram. Tapi makruh. Manusia ini saking istimewanya yang makruh pun dia tinggalkan. Karena besar dan tebalnya tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kriteria yang kedua, wala yatatayyarun. Yang kedua adalah tidak bertatoyur. Apa tatoyur? Orang percaya mitos. Mitos angka 13. Apa gue? Angka sial. Ya. Tuku perumahan nomornya tulus. Waduh, rasida gitu. Atau angka 4. Ya. Ada sebagian orang menganggap angka 4 itu angka sial. Saya pernah masuk ke hotel, ketika naik lift, lantai 4 tidak ada. Jadi begitu lantai 3 langsung
5. Orang anak. Ya. Hilang mengendi ya. Takut sih mitos. Apa? Mitos. Gimana apa ge? Arab barang gawe, surah aja mitos. Mitos bulan surah. Caranya nyong mendingan barang gawe bulan surah. Ora akeh saingane. Ya. Tidak percaya mitos. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, wala yaktawun, dan tidak menggunakan pengobatan jenis kayu. Untuk kayu. Kayu. Al-kayu itu artinya adalah pengobatan dengan besi panas. Besi panas ditempelkan. Ini pengobatan ala Arab. Yang mereka meyakini bahwa kalau sudah diobati dengan cara ini pasti sembuh. Berarti ketergantungan dia kepada selain Allah terlalu besar. Nek cara dewek siki nek diobati nek dokter anu bayare larang, obate larang, mesti mari. Nah itu. Ini jenis ini nih manusia yang 70.000 itu enggak pakai gitu-gituan. Berobat, tapi tawakalnya kepada Allah. Maka kriteria yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 manusia ini mereka bertawakalnya cuma kepada Allah. Bukan kepada manusia, apalagi setan, apalagi benda mati. Ana wong iman, wong Islam mengendi-endi gawane jimat. Arab ujian ya pulpene jimat. Arab UN bagi-bagi apa? Jimat. Wonten? Dia pulpene ki mandi ki ya. Ora sinau ora apa-apa, bisa mlaku dhewek. Udu kiye. Subhanallah. Ya, realita. Kata para ulama, kesimpulan dari 4 kriteria ini adalah orang-orang yang 70.000 ini mereka adalah manusia-manusia yang akidahnya kuat, tauhidnya murni dan sempurna. Itu kesimpulannya. Jadi memurnikan tauhid, menguatkan akidah itu prioritas pertama dan utama seorang muslim. Karena dengan seperti itu dia akan menjadi salah satu atau berpeluang untuk menjadi salah satu dari manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 Ustaz. Apa kira-kira bisa mlebu Ustaz? Sahabat Nabi SAW sudah 100.000 Ustaz. Alhamdulillah ada tambahan, ada bonus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adani Rabbi azza wa jalla an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azab." Allah Subhanahu wa taala berjanji kepadaku. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memasukkan 70.000 orang umatku ke surga tanpa proses hisab dan tanpa diazab. Ma'a kulli alfin sab'una alfa. Ditambahi lagi, dikasih bonus sama Allah Subhanahu wa taala, setiap 1.000 orang dari yang 70.000 tadi, gimana?
Setiap 1.000 dari yang 70.000, setiap 1.000 dikasih bonus sama Allah 70.000. Mudeng apa lagi? 70.000. 1.000. Berarti berapa? 70.000. Ya betul ya? 70 ya 1.000. Itu kan jadi 70 kelompok ya. Setiap kelompok yang 1.000 ini ditambahi sama Allah berapa? 70.000 lagi. Pira? 70.000 kali 70. Berapa? 4 miliar. Akas temen. 4.900.000. 4.900.000 plus 70.000. Berarti berapa? 4.970.000. Priwe? Optimis apa ora? Insyaallah. Kemudian wathalatha hasayatin min hasayati Rabbi. Dan masih ditambah lagi 3 rombongan yang akan Allah gabungkan dengan mereka. Dan tidak disebutkan angkanya berapa. Masih ada harapan insya Allah. Ya minimal kita masuk yang kedua. Yang pertama kok yang kedua. Ya, yang dapat hisab tapi hisabnya yang mudah. Tapi untuk bisa masuk yang pertama pun juga jangan dipikir mudah. Ya, karena itu butuh perjuangan. Supaya kita bisa minimal masuk yang pertama, mari kita dengarkan nasihatnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sinten? Umar Ibnul Khattab. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mumpung kalian masih di dunia, hisablah diri kalian terlebih dahulu sebelum nanti di akhirat kalian dihisab. Ini kuncinya di sini. Apa kata beliau? Hisablah diri kalian mumpung masih di dunia sebelum nanti kalian dihisab di akhirat. Maksudnya kepriwe Ustaz? Maksudnya setiap hari kita cek apa perbuatan yang kita lakukan hari ini. Itu namanya hisab. Menghitung-hitung. Malam-malam ya Allah hari ini apa amal soleh yang sudah saya lakukan. Dan apa dosa-dosa yang saya kerjakan. Ketika oh ya amal soleh hari ini alhamdulillah hari ini saya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Tapi coba sudah khusyuk atau belum sholatnya? Tepat waktu atau tidak? Kan ada orang jamaah di masjid tapi mandan apa? Telat-telat. Ya, imam wis rakaat ketelu nembe apa? Nembe mangkat. Jamaah di masjid. Iya hari ini saya alhamdulillah sudah sholat 5 waktu tapi belum terlalu sempurna. Oh iya besok saya ingin menyempurnakan. Ini namanya menghisab diri sendiri. Kemudian dipikir apa ya dosa yang saya kerjakan hari ini? Oh iya tadi saya sambil nyoblos, sambil ada cewek cakep di sawang. Wah ini dosa ini. Besok nyoblosnya serampung. Besok saya nggak akan menggunakan mata ini untuk melihat hal yang diharamkan sama Allah. Ini namanya proses menghisab diri. Ini yang insya Allah akan membuat proses hisab kita nanti di hari kiamat apa? Ringan dan mudah. Selesai tafsir surat Al-Ghasyiyah. Insya Allah kita akan berpindah ke surat yang lain yaitu surat Sabbihisma
rabbikal a'la. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oh iya, tadi udah diumumin belum pengajian besok? Kamis malam Jumat? Belum ya? Besok Kamis malam Jumat saya ngisi pengajian di Masjid Kedung Menjangan atau Karang Menjangan? Kedung Menjangan. Kedung Menjangan. Darul Huda Pak? Nurul Huda. Ya, Masjid Nurul Huda di Kedung Menjangan. Perapatan belok kanan. Ya, perapatan Kedung Menjangan belok kanan. Yang dulu Masjid Putih. Sekarang sudah tidak putih. Sudah direhab lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Silahkan besok pada maghrib sampai isya dengan tema Islam bukan prasmanan. Apa? Islam bukan prasmanan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.